Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Alia, menantu yang ditusuk kehamilannya oleh mertua. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari Restu Horor. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rasa hangat itu masih tinggal di dada Alia sejak malam sebelumnya. Saat mereka duduk berdesakan di ruang tamu rumah kecil dan membagi martabak keju manis dengan sendok plastik yang sama. Pagi ini perasaan itu belum pergi. Alia membuka mata ketika ayam tetangga berkokok, lalu bangkit pelan agar tidak membangunkan Baim yang saat itu tidur di tikar dekat pintu. Rumahnya di desa Bumi Ayu memang tak luas, tapi pagi selalu terasa ramah. Duk, nak, bangun. Cepat, ini airnya sudah panas. Suara Bukinan terdengar dari dapur. Dia adalah ibu dari Alia dan juga kedua adiknya. Alia menjawab lirih lalu menggulung selimut tipis. Helmi saat itu sudah duduk di bangku kayu mengenakan jaket kerjanya. Wajahnya masih mengantuk tapi senyum kecil muncul saat melihat Alia. Jangan lupa sarapan dulu ya, nanti kamu lemas lo kerjanya. Iya bu, aku makan dulu ya bu. Habis itu aku mau berangkat, jawab Helmi. Baim mengucek mata dan duduk saat itu. Mbak, hari ini kamu ke rumah Bu Erni lagi? Iya Im, seperti biasa. Yaudah, hati-hati ya mbak. Alia mengangguk saat itu. Ia menyendok nasi dan juga sayur. Tak ada keluhan, tak ada hitungan hutang, hanya jadwal yang berjalan dengan pelan. Keluarga mereka sederhana dan juga sangat bahagia, meski ayah mereka telah tiada. Setelah sarapan pagi itu, Alia berpamitan. Bukinan pun mengusap punggung tangannya sebentar. Kebiasaan kecil yang selalu menenangkan di rumah itu. Hati-hati ya nak, semangat kerjanya. Sementara di sisi lain jalan menuju rumah Bu Erni masih basah sisa embun. Alia melangkah melewati sawah dan juga rumah-rumah tetangga yang pintunya terbuka. Beberapa orang menyapa, Alia pun membalas dengan senyum dan juga anggukan. Ia sampai di rumah Bu Erni sebelum matahari naik tinggi. Alia, masuk. Pekerjaan banyak tuh. Alia membuka sandal dan juga masuk. Rumah itu rapi, bau sabun lantai masih terasa. Pak Bagus saat itu ia sedang duduk membaca koran, sementara Firman anak Bu Erni sedang mengikat sepatu. Pagi Bu, Pak. Ya, Alia, tolong itu ya, air panasnya. Iya Pak. Oh iya, nanti setelah beres, kamu juga bisa istirahat sebentar ya Alia. Ucap Bu Erni tersenyum saat itu. Alia pun kini mulai bekerja menyapu, mengelap, menyiapkan air untuk Pak Bagus. Sementara Firman keluar sambil membawa tas. Mbak Alia, Ibu, aku berangkat dulu ya. Iya, kamu hati-hati di jalan. Alia menatap punggung Firman yang pergi saat itu bersama dengan Bu Erni. Rumah itu pun kembali tenang, jam berjalan dengan pelan. Alia menata rak piring, Bu Erni duduk di meja, memeriksa buku-buku sekolah. Ya, kalau siang, kamu pulang aja sebentar gak apa-apa. Ibumu jualan kan? Iya bu, itu gampang. Nanti kalau saya ingin, saya baliklah bu. Ya, yang penting jangan lupa kunci pintunya ya Al. Ucap Pak Bagus menurunkan koran. Alia mengangguk, ia menyelesaikan pekerjaannya. Lalu pada siang hari itu ia pun pamit pulang. Langkahnya kembali menyusuri jalan desa. Sementara di sisi lain warung Bukinan sudah buka, pecel pun tersusun rapi. Sambal dalam cobek, beberapa pembeli duduk di bangku.
Baim membantu mengantar piring saat itu. "Bu Kinan, saya satu ya bu pecel," kata seorang bapak. Saat itu pun Bu Kinan siap-siap memberikan makanan-makanan yang telah dipesan. Alia pun ikut membantu membungkus. "Ini pak, silakan dimakan." "Ya, makasih ya." Di sisi lain Helmi lewat sebentar melambaikan tangan dari jauh. Bu Kinan tersenyum saat itu ketika melihat anaknya yang bekerja dengan semangat. "Tadi Firman berangkat sekolah bu," kata Alia sambil menyusun daun pisang. "Iya, anak itu rajin banget loh Al. Ibu bangga." Mereka bekerja tanpa banyak bicara, siang berjalan seperti biasa. Saat warung sepi, Bu Kinan duduk saat itu. "Al, nanti sore kita beli es krim lagi ya, sekalian martabak." "Iya bu, lagian kan kita udah hampir 1 bulan ini nggak kumpul-kumpul lagi bahagia, sembari makan martabak sama es krim kesukaan," ucap Alia tersenyum. Sementara di sisi lain saat itu ketika sore datang, Alia pun kembali ke rumah Bu Erni. Ia menutup pintu, menyalakan lampu. Bu Erni sedang menyiapkan makan malam saat itu. "Al, tolong panggilin bapak ya." "Iya bu." Alia melangkah ke ruang depan saat itu. Pak Bagus berdiri dekat jendela. "Pak, dipanggil Bu Erni pak." "Oh, iya ya, bentar." Makan malam saat itu pun berlangsung tenang. Setelah beres, Alia berpamitan pulang. Langit mulai gelap, ia pun berjalan dengan cepat. Sementara di sisi lain rumah Bu Kinan kini sudah ramai lagi. Baim tertawa saat membuka bungkus es krim. Helmi datang belakangan saat itu dan ia pun langsung ikut duduk. "Anak-anak, ini dibagi rata ya. Kalian bertiga jangan rebutan." "Toim, dengerin kata ibu," ucap Alia kepada Baim adiknya. Mereka pun makan, tak ada cerita besar, hanya tawa kecil. Setelah selesai Bu Kinan pun merapikan piring. Alia membantunya. Hingga tak terasa saat itu malam turun. Lampu menyala, angin masuk lewat jendela. Alia duduk di tikar saat itu Bu Kinan memandangnya. "Duk, capek ya kamu?" "Enggak bu, aku senang aja. Meskipun keluarga kita sederhana, tapi kita masih bahagia ya bu." "Iya, kita harus bersyukur. Yang penting, ingat kita sebagai kewajiban itu apa. Insya Allah, hidup kita pasti akan tenang." "Iya bu." Alia menatap lantai, rasa hangat itu kembali terasa. Kini seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, Alia sudah berdiri di depan rumah Bu Erni sejak pagi. Hari itu berbeda karena Bu Erni akan mengajaknya ikut ke mall. Bu Erni mengatakan untuk sekedar jalan-jalan dan belanja untuk keperluan rumah. Mumpung hari ini sekolah libur, jadi Bu Erni tidak mengajar. Pak Bagus saat itu sudah menunggu di mobil, sementara Firman tampak bersemangat mengenakan kaos rapi dan juga sepatu baru. Alia meskipun pembantu, ia mengenakan baju sederhana dan juga membawa tas kecil. Ia menutup pagar dengan hati-hati lalu masuk ke dalam mobil. Perjalanan saat itu berjalan tenang. Bu Erni bercerita tentang kebutuhan dapur dan juga buku-buku pelajarannya. Pak Bagus saat itu fokus menyetir. Firman sekali menoleh ke jendela. Alia duduk di belakang saat itu, memandangi jalan tanpa banyak bicara. Ia merasa canggung, tetapi Bu Erni sekali menoleh dan tersenyum, membuat Alia lebih tenang. "Al, sudah, gak usah canggung gitu. Lagian kan, kamu itu udah tak anggap keluarga sendiri sama kita. Ya kan pak?" "Iya bu, bener." Hingga pada saat itu setelah perjalanan cukup jauh, mereka pun sudah sampai. Mall sangat ramai, lampu terang dan suara orang bercampur saat itu. Bu Erni memimpin langkah, Pak Bagus berjalan di sampingnya. Firman berjalan sedikit di depan saat itu. Dan Alia, ia mengikuti sambil membawa beberapa kantong belanja. Mereka masuk ke toko pakaian lalu ke toko alat-alat rumah tangga. Bu Erni saat itu memilih barang dengan teliti. Alia pun membantu mengambil ukuran dan juga warna yang diminta. "Ini saja ya Al, yang itu
kelihatannya terlalu besar. Iya Bu. Alia mengangguk, ia pun menyerahkan barang ke kasir. Setelah itu, mereka berpindah ke toko lain. Kantong-kantong belanjaan bertambah, Alia memegangnya dengan kedua tangan. Ia menjaga langkah agar tidak menghalangi orang lain. Namun saat itu tiba-tiba saat di tengah lorong, Firman bertemu dengan beberapa teman-teman sekolahnya. Mereka tertawa dan juga saling menyapa. Firman pun berjalan lebih cepat lalu berlari kecil sambil bercanda. Ketika Alia sedang memeriksa pegangan kantong ketika itu, tiba-tiba saja bahunya tersenggol oleh Firman yang sedang bermain. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, ia pun jatuh ke lantai. Hingga membuat kantong-kantong belanjaan terbuka, isinya berantakan, bahkan beberapa orang menoleh. Suara langkah berhenti sejenak saat itu, Alia berusaha bangkit, tetapi tangannya gemetar. Aduh, Mbak, maaf ya Mbak, aku gak sengaja. Firman, lain kali kamu hati-hati dong. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Terdengar suara Firman dari arah depan, ia berhenti dan menoleh, lalu tampak ragu untuk mendekat. Sebelum Alia sempat merapikan barang saat itu, tiba-tiba seorang lelaki mendekat dan berjongkok di hadapannya. Ia mengenakan jas hitam, rambutnya rapi, baunya wangi. Ia memungut barang-barang satu persatu dengan cepat dan juga hati-hati. Gak apa-apa. Iya mas, terima kasih ya, udah dibantu, jawab Alia dengan sopan. Lelaki itu menyerahkan kembali barang yang jatuh. Sementara itu, di dada jasnya terpasang kartu kecil dengan nama. Alia pun membaca nama itu tanpa sengaja. Ferry. Ia menatap sebentar lalu menunduk. Dari caranya berpakaian dan sikapnya Alia tahu, pasti lelaki itu berasal dari keluarga berada. Ia pun tidak bertanya apapun, ia hanya mengucapkan terima kasih lagi kepadanya. Hati-hati ya Mbak, di sini rame. Iya Mas, makasih ya Mas, udah ditolong. Lelaki itu pun berdiri dan pergi. Alia memegang kantong dengan lebih kuat. Bu Erni mendekat dan membantu menata ulang belanjaannya. Aduh, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Bu, tadi ketabrak Firman. Maaf ya Mbak, aku gak sengaja, katanya Firman lagi sembari wajahnya menunduk. Kini Alia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka pun melanjutkan belanja, tidak ada yang membahas kejadian itu lagi. Namun langkah Alia menjadi lebih pelan saat itu. Ia merasakan panas di telapak tangannya karena barang-barang belanjaan yang dipegangnya semakin berat. Di sisi lain, setelah lelah berbelanja, kini mereka makan siang di restoran mall. Alia duduk di ujung, ia makan dengan pelan. Bu Erni berbicara tentang jadwal sekolah saat itu. Sementara Pak Bagus mengangguk. Firman kini kembali ceria. Alia pun mendengar tanpa ikut menimpali. Sesekali ia teringat wajah lelaki berjas hitam itu, tetapi ia segera mengalihkan pikirannya. Sore harinya ketika mereka pulang, kini mobil pun melaju keluar dari parkiran. Alia memandangi kantong belanja di pangkuannya, ia merasa lelah. Bahkan ketika sampai di rumah pun, Alia menyusun barang-barang di dapur rumah Bu Erni. Hingga setelah semuanya beres, ia baru berpamitan pulang. Al, kamu gak nginep aja? Ini udah malam loh. Enggak Bu, sepertinya saya mau pulang aja. Pengen istirahat di rumah Bu. Ya udah, hati-hati ya. Alia berjalan keluar saat itu. Langit pun mulai gelap, jalan desa lebih sepi. Lampu rumah menyala satu persatu. Alia melangkah dengan ritme yang biasa. Ia lewat jalan biasa melewati masjid. Dan saat itu, ketika jam 8 malam tepatnya habis Isya, dari arah masjid sekelompok ibu-ibu keluar setelah pengajian. Mereka membawa tas kecil dan juga berbincang dengan pelan. Alia, dari mana kamu? Jam segini kok baru pulang sih? Salah satu dari mereka melihat Alia dan memanggil. Saya habis kerja Bu, biasa dari rumah Bu Erni. Oh, kamu bertanya di sana? Kan udah lama ya kerja di sana ya? Iya Bu. Oh ya, usiamu kan mau kepala 3 ya Al?
kamu kok belum nikah aja sih? Padahal kan di desa ini yang seusia kamu sudah banyak yang menikah. Alia saat itu hanya tersenyum tipis, ia tidak menjawab pertanyaan itu. Nanti kamu mau nikah tua, kasihan loh. Bisa-bisa udah gak bergizi lagi. Alia menunduk, ia pun mendengar tanpa membalas. Al, kita ini cuma mau memberi saran. Kalau kamu terlalu lama jomblo, katanya nanti ketuaan, badan jadi lembek, pekerjaan juga berat. Belum, kamu nanti kalau punya anak gimana? Alia hanya mengangguk pelan saat itu. Iya bu, doain aja ya bu. Semoga saya bisa segera dapat jodoh. Ya bukan apa-apa Al. Kami ini hanya mengingatkan. Lagian kan. Udahlah. Alia kembali mengangguk saat itu. Ia pun kini memilih berpamitan dan melanjutkan langkah. Suara mereka perlahan menjauh, jalan kembali sunyi. Angin malam menyentuh wajahnya, ia menarik nafas panjang. Setelah bertemu dengan ibu-ibu tadi. Sampainya di rumah, kini rumah Bukinan sudah menyala. Ibunya menutup warung, Baim pun duduk di bangku. Ia mengerjakan tugas saat itu, sementara Helmi belum pulang. Alia membuka pintu dan masuk, ia pun meletakkan tas. Ibunya menoleh kepada Alia. Al, kamu kenapa sih? Wajahnya kok kusut gitu? Kamu capek? Iya bu, sedikit. Kayaknya aku mau tidur aja ya bu. Makan dulu Al. Kamu udah makan belum? Iya bu, ini mau makan malam. Hingga pada saat itulah Alia pun makan seadanya. Setelah itu ia baru masuk ke kamarnya. Ia merebahkan badan di tikar, lampu-lampunya sudah dimatikan. Hingga suasana desa terdengar pelan dari luar. Alia memejamkan mata, tetapi saat itu pikirannya terus bergerak. Ia teringat kata-kata ibu-ibu tadi yang ada di jalan. Nada mereka biasa tetapi menempel di kepala. Ia merasa dadanya berat. Ia pun membalikkan badan. Lalu ia teringat wajah lelaki di mal itu yang muncul kembali. Jas hitam, kartu nama kecil dan juga senyum singkatnya. Ia tidak mengenalnya lelaki itu, tetapi ia tidak tahu apa tentangnya. Alia saat itu membuka mata, ia menatap langit-langit. Ia berharap besok akan menjadi hari yang lebih beda, hari yang semangat dan hari yang lebih baik daripada hari ini. Ia pun menarik nafas dan mencoba tidur, sampai perasaan itu benar-benar masih ada. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, hari itu Alia libur kerja karena Bu Erni dan keluarganya sedang pergi berlibur sejak pagi. Sehingga Alia tidak perlu datang ke rumah majikannya. Ia bangun lebih siang dari biasanya lalu membantu Bukinan menyiapkan warungnya. Meja dilap, piring ditata, sambal pun diulek-ulang. Bau pecel mulai menyebar warung kecil di depan rumah itu. Kini kembali hidup seperti biasa. Ibunya saat itu pergi sebentar ke belakang untuk menyiapkan bahan tambahan. Sementara Alia menjaga warung sendirian. Ia duduk di bangku kayu menunggu pembeli. Jalan desa pun terlihat lengang, beberapa orang lewat dengan motor. Alia mengamati tanpa banyak pikiran. Hingga pada saat itu tak lama kemudian, seorang lelaki tiba-tiba berhenti di depan warungnya. Alia mengangkat kepala, wajah itu tidak asing. Lelaki itu tersenyum ringan, Alia mengenalinya sebagai lelaki yang ia temui di mal. Dia adalah Ferry yang berdiri rapi, kali ini mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung. Pecel satu ya. Alia mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan dengan senyum-senyum yang ia sendiri tidak tahu. Tangannya bergerak cepat, lebih hati-hati dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya Ferry duduk di bangku depan, menunggu dengan tenang saat itu. Ketika pesanan selesai, Alia pun meletakkannya di meja dengan senyum manisnya. Makasih ya Al. Iya mas. Alia mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan lagi. Ferry saat itu makan dengan pelan hingga setelah selesai. Ia langsung membayar dan tidak langsung pergi. Ia menoleh ke sekitar, memperhatikan rumah dan juga halaman saat itu. Warung di sini ramai juga ya. Lumayan mas. Ya udah, ini udah sore.
Aku pamit dulu ya. Ferry tersenyum lalu pamit, ia pun berjalan pergi. Alia kembali duduk, ia merasa pertemuan itu biasa, namun tetap terasa berbeda karena terjadi di depan rumahnya sendiri. Sementara di sisi lain kini keesokan harinya, Alia pergi ke pasar membantu ibunya membeli bahan. Pasarnya sudah ramai sejak pagi. Alia membawa keranjang. Dan saat berjalan di lorong sayur, ia kembali melihat Ferry saat itu. Kali ini Ferry sedang berbicara dengan penjual bahan bangunan. Mereka pun saling menoleh dan bertemu pandang. Ferry tersenyum dan juga mendekat saat itu. Al, kita ketemu lagi. Kok bisa sih? Apa jangan-jangan jodoh ya? Alia malu-malu saat itu. Kini mereka pun berjalan searah beberapa langkah. Ferry membeli air mineral lalu menawarkan satu botol kepada Alia. Alia pun menerimanya tanpa banyak bicara. Percakapan mereka saat itu singkat dan juga sederhana. Tidak ada pertanyaan yang berlebihan hingga setelah itu. Kini mereka pun harus berpisah di ujung pasar. Mas, aku lanjutin belanja dulu ya. Kamu juga dilanjut. Semangat ya mas, ucap Alia saat itu. Kini hari-hari berikutnya Ferry pun kembali datang ke warung. Kadang pagi, kadang siang. Ia sering duduk lama dan juga makan, bahkan beberapa pekerja di sana ikut datang bersamanya. Kini warung ibunya menjadi lebih ramai dari biasanya. Bukinan pun menyadari perubahan itu, tetapi tidak bertanya banyak, ia hanya bekerja seperti biasa. Kini Alia mulai menyiapkan masakan yang lebih rapi. Kini Alia pun memilih bahan yang lebih segar. Pada suatu siang, ia menambahkan lauk khusus. Ferry datang dan makan bersama pekerjanya. Ia tampak puas saat itu. Wah, enak banget nih masakan, katanya dengan singkat. Alia tersenyum kecil saat itu, tidak ada pembicaraan panjang. Namun kebiasaan itu terus berulang. Ferry datang hampir setiap hari, ia selalu membayar tepat. Kadang ia juga membantu menggeser bangku atau mengangkat galon air jika habis. Di sisi lain saat itu Alia mengetahui dari obrolan singkat bahwa ternyata Ferry sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah mewah di Nanya. Beberapa pekerja yang makan di warung pun membicarakan lokasi dan juga bahan. Alia mendengar tanpa ikut campur, ia hanya tahu bahwa Ferry sering berada di desa itu karena ada pekerjaan. Semakin seiring jalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi lebih dekat tanpa disadari. Mereka kini berjalan bersama menyusuri jalan desa setelah warung tutup. Mereka kadang hanya berjalan dan berhenti di persimpangan. Ferry juga tidak pernah bertanya tentang hal aneh. Alia juga tidak banyak bercerita. Keduanya hanya merasa cukup dengan kebersamaannya itu. Suatu sore ketika Ferry duduk di warung lebih lama, Bukinan ikut duduk di bangku sebelah. Ferry pun menoleh dan juga tersenyum sopan. Bu, kenalin, saya Ferry. Iya, saya sudah tahu. Kamu sering kesini kan? Alia juga sering cerita sama ibu. Mereka berbicara singkat, Ferry pun menjelaskan bahwa ia bekerja di desa itu untuk sementara. Bukinan mendengarkan Alia menyiapkan minuman dan meletakkannya di meja. Ia duduk tidak jauh dari mereka saat itu. Hingga hari-hari berjalan, kini Ferry pun semakin sering datang. Ia bahkan mengenal Helmi dan juga Baim, adik dari Alia. Ia juga menyapa tetangga, semakin warung yang dikenal. Di sisi lain pada hari itu, suatu malam setelah warung tutup, Ferry tiba-tiba datang kembali ke rumah Alia. Ia berdiri di depan rumah dengan sikap tenang. Bukinan yang melihat pun ia mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, Alia duduk di samping Bukinan dengan menunduk. Ferry saat itu berbicara pelan dan juga jelas, ia mengenakan maksud kedatangannya. Ia ternyata merasa cocok dengan Alia. Ia merasa nyaman, ia ingin menikahi Alia bulan depan. Ketika saat itu tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata yang berputar. Ia hanya meminta restu dengan sikap sopan. Bu, jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin berbicara serius, Bu. Ada apa ya, Nak Ferry? Jadi kan, saya pikir
Saya udah nyaman dengan Alia, Bu. Cocok, begitu juga dengan Alia. Kini, saya meminta restu, Bu. Saya ingin menikahi Alia. Bu Kinan mendengarkan tanpa menyela, wajahnya tenang. Hingga setelah Ferry selesai bicara, Bu Kinan pun menoleh ke Alia. Kalau ibu sih, semuanya terserah anak ibu. Kalau dia mau, ya ibu pasti akan merestui. Gimana kamu, Al? Iya, Bu. Alia mau. Ya sudah, kalau kamu yakin, ibu merestui kalian. Ferry mengangguk dan mengucapkan terima kasih saat itu. Ia pun pamit dengan sikap yang sama seperti datang. Setelah pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Alia masih duduk diam. Bu Kinan pun menepuk punggung tangan Alia. Alhamdulillah ya nak. Akhirnya ada juga yang datang untuk nanyain kamu. Kalau kamu nyaman, itu sudah cukup. Ibu gak perlu tahu dia orang kaya atau bukan. Iya, Bu. Mungkin ini semua berkat doa ibu dan Alia. Akibat orang-orang yang kemarin suka menghina kita, Bu. Menghina Alia. Doain ya, Bu. Semoga hubungan ini bisa berlancar dengan baik. Ketika saat itu, malam berjalan pelan, suara desa terdengar dari kejauhan. Alia pun masuk ke kamar dan duduk di tikar. Ia menatap dinding, banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Ia pun menarik nafas panjang dan bersyukur karena hari ini adalah hari yang cukup baik bagi dirinya dan juga keluarganya. Kini sebulan kemudian, pernikahan Alia dan Ferry pun dilangsungkan di sebuah gedung besar di kota. Gedung itu tinggi dan juga terang dengan pintu kaca dan juga lantai mengkilap. Alia datang bersama ibunya dan juga kedua adiknya sejak pagi. Ia mengenakan kebaya sederhana yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Wajahnya dirias rapi, tangannya dingin saat menggenggam tas kecil. Tamu pun berdatangan tanpa henti, banyak yang datang dengan mobil besar dan juga pakaian mewah. Keluarga dari pihak Ferry memenuhi kursi bagian depan. Mereka berbicara dengan suara pelan dan juga tertata. Sementara Alia duduk di ruang rias, menunggu waktu acara dimulai. Ibunya saat itu duduk di sampingnya membenarkan kerudung Alia tanpa berkata apa-apa. Saat akad berlangsung, suasana tiba-tiba hening. Ferry duduk tegap. Suaranya terdengar jelas saat mengucap ijab. Alia menunduk. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan oleh suaminya. Ketika acara selesai pun tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa orang dari keluarga Ferry menyalami Alia. Senyum mereka sopan tetapi terasa berjarak. Alia pun membalasnya dengan sikap yang sama. Resepsi saat itu berjalan ramai, makanan tersaji di banyak meja. Musik mengalun pelan, keluarga Alia duduk di bagian belakang. Beberapa dari mereka terlihat canggung saat itu. Pakaian mereka sederhana, mereka berbicara pelan dan lebih banyak diam. Alia sekali menoleh ke arah mereka dari pelaminan. Sementara di sisi lain keluarga Ferry kini terlihat terbiasa dengan suasana seperti itu. Mereka bergerak dengan percaya diri. Beberapa tamu datang khusus untuk menyapa Ferry dan ibunya. Dari percakapan singkat yang terdengar saat itu, Alia mengetahui bahwa ayah Ferry adalah seorang pengusaha besar. Ia sudah meninggal dan kini seluruh usaha dan rumah sudah diwariskan kepada Ferry. Kini Ferry tinggal bersama ibunya sementara adik perempuannya kuliah di luar negeri. Setelah acara hampir selesai, Alia pun turun dari pelaminan. Ia mendekati ibunya dan duduk adiknya. Bu Kinan pun memegang tangan Alia dengan erat. Kedua adiknya saat itu berkaca-kaca ketika menyaksikan kakak perempuannya akhirnya menikah. Duk, kamu sudah sah jadi istri. Kamu akan menimbang tanggung jawab nantinya juga sebagai ibu. Alia mengangguk saat itu. Ia menatap wajah ibunya dan juga adik-adiknya satu persatu. Ada rasa berat di dadanya. Ia pun menarik nafas lalu berbicara dengan suara pelan. Bu, aku juga meminta izin, Bu. Sepertinya setelah pernikahan ini aku mau tinggal di rumah Mas Ferry di kota, Bu. Aku harus ikut dia.
Bu Kinan terdiam sejenak saat itu, sementara Baim dan Helmi saling pandang. Kini Bu Kinan lalu mengangguk setelah mendengar jawaban itu. Iya, ibu sudah tahu. Kamu harus jadi istri yang soleha ya. Ikuti kata suamimu, jaga rumah tanggamu. Iya bu, doakan aku ya bu. Iya, ibu selalu doakan kamu. Helmi menepuk bahu kakaknya, Baim pun hanya diam, matanya menatap lantai saat itu. Alia melepas pelukan dan kembali ke sisi Ferry. Rombongan tamu mulai berkurang, hari pun beranjak sore. Ketika suasana saat itu setelah acara selesai, kini Alia dan Ferry pun langsung menuju rumah yang sudah disiapkan Ferry di kota. Ternyata rumah itu berdiri di kawasan yang tenang dan juga tertata. Pagar tinggi mengelilingi halaman, lampu taman menyala rapi. Alia turun dari mobil dan ia pun berdiri sejenak di depan pintu. Rumah itu luas, ruang tamunya besar, dapur bersih dan juga lengkap. Kamar tidur berada di lantai atas. Alia saat itu melangkah pelan melihat setiap sudutnya. Ia merasa canggung tetapi juga penasaran. Ferry pun saat itu meletakkan tas dan mempersilahkan istrinya masuk. Sayang, ini rumah kita. Ibu nggak tinggal di sini. Ibu tinggal di rumah lama. Di sini kita berdua saja, ucap Ferry dengan singkat. Alia mengangguk saat itu, ia pun duduk di sofa yang empuk. Rumah itu terasa sunyi, tidak ada suara selain langkah mereka sendiri. Alia menatap tas kecilnya dan membuka koper yang telah dibawa. Rumahnya bagus banget ya mas. Aku baru pertama kali loh mau tidur di kasur seempuk ini. Ya udahlah, nikmatin aja. Ini semua milik kamu. Hari-hari pertama berjalan tenang, Alia pun mulai menyesuaikan diri. Ia membersihkan rumah, menata dapur dan juga memasak. Ferry kini berangkat kerja pagi dan juga pulang sore. Ia tidak banyak bicara tetapi selalu menyampaikan keperluan dengan jelas. Alia mengerjakan semuanya tanpa bertanya. Sementara di sisi lain di rumah dari ibunya, Bu Kinan pun kini kembali menjalankan warung seperti biasa. Tetangga bertanya tentang Alia, Bu Kinan menjawab seperlunya. Ia berharap Alia baik-baik saja di sana. Ia jarang menghubungi Alia terlalu sering agar tidak mengganggu keluarganya. Bu, Alia sekarang udah bahagia ya bu? Iya Bu Min, makasih ya atas ucapannya. Ya bukan apa-apalah bu. Itu semua kan tak lain tak bukan gara-gara aku juga dan ibu-ibu yang lain Bu Kinan. Apa ibu gak ingat? Kita kan yang paling sering kalau ketemu Alia selalu bilang cepet nikah, cepet nikah. Apalagi ketika pulang pengajian. Tuh kan bu, sekarang Alia nikah sama anak orang kaya. Iya Bu Min, alhamdulillah. Sementara di sisi lain saat itu kini di rumah kotanya, Alia mulai merasa nyaman. Ia juga belajar menggunakan peralatan dapur yang berbeda. Alat-alat itu lebih modern dan juga lebih canggih. Ia tidak kagok dan juga tidak kaget karena ia dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Yang mana rumah Bu Erni juga yang dulu majikannya adalah rumah mewah. Namun kini ia menyesuaikan waktu, kadang ia duduk di ruang tamu saat malam dan juga memikirkan keadaan ibunya yang ada di desa. Ia tidak menangis, ia hanya diam. Sementara di sisi lain saat itu, Ferry juga sekali mengajak Alia keluar untuk membeli kebutuhan. Mereka berjalan di pusat perbelanjaan, Alia mengikuti tanpa banyak bicara. Ia memperhatikan orang-orang di sekitar. Semuanya terlihat rapi dan juga cepat. Alia menjaga sikap saat itu. Mas, maaf ya mas, kalau aku terlihat kaku. Soalnya aku jarang banget pakai sepatu yang tinggi gini. Udah sayang, gak apa-apa. Lagian kan, aku menikahi kamu karena ya kamu yang sederhana itu. Hingga singkatnya suatu malam, kini setelah makan bersama, Alia pun duduk di kamar. Ia menatap lemari besar yang kosong di salah satu sisi. Ia merapikan pakaian dengan hati-hati, ia lalu duduk di tepi ranjang. Pikirannya berjalan pelan, ia merasa bahagia bisa tinggal bersama suaminya.
bisa hidup dengan orang lelaki yang baik dan juga tulus, meskipun keluarga mereka dari kaya raya. Hingga pada saat itu Aliyah menatap kalender kecil di meja. Ia menghitung hari tanpa menyebutkan angka. Ia berharap ada kehidupan baru di dalam dirinya. Ia juga berharap bisa segera punya momongan. Harapan itu ia simpan sendiri, ia tidak mengungkapkan dengan suara. Di sisi lain di ruangan itu, Ferry sedang membaca berkas. Rumah itu kembali sunyi, Alia pun berbaring dan memejamkan mata. Kini banyak hal berubah dalam waktu singkat. Ia pun kini mencoba menerima semuanya dengan tenang. Karena perasaannya belum sepenuhnya terurai. Ia sangat bersyukur. Karena inilah jalan hidup yang tak pernah disangka-sangka. Kini pada hari itu, ketika pagi masih terasa sunyi setelah Mas Ferry berangkat kerja, Alia merapikan meja makan dan menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Ia saat itu berniat membersihkan lantai setelahnya. Namun ponselnya tiba-tiba berdering, di layar terlihat panggilan dari desa. Alia mengangkat dengan cepat saat itu. Ternyata itu adalah panggilan dari ibunya. Di ujung sana ibunya terdengar jelas suaranya beserta dengan adiknya yang ikut menyapa. Mereka pun saling bertanya kabar dengan nada biasa. Bu Kinan menanyakan kesehatan Alia dan juga keadaan di kota. Alia menjawab singkat dan menenangkan. Baim bercerita bahwa ia kini sering membantu di warung. Alia mendengarkannya sambil tersenyum kecil merasa bahagia. Ia bersyukur karena keluarganya kini menjadi lebih baik. Bu, gimana warungnya bu? Rame Al. Kamu gimana di sana? Alhamdulillah bu, aku sehat. Sekarang Mas Ferry-nya lagi kerja. Jadinya aku sendirian di rumah. Baim yang melihat isi rumah itu pun sangat kagum karena ternyata rumah itu sangat mewah dan sangat luas sekali. Namun ketika saat percakapan masih berlangsung, bel rumah dari Alia tiba-tiba berbunyi. Alia menoleh ke arah pintu, ia menutup pembicaraan dengan cepat dan menyimpan ponselnya. Ketika pintu dibuka, dua orang berdiri di depan, seorang perempuan parubaya dengan pakaian rapi dan tas besar, serta seorang perempuan muda yang tampil percaya diri. Alia mengenali mereka, yaitu dia Bu Gina, ibu mertuanya, dan juga Melisa, adik iparnya. Mereka tiba-tiba masuk tanpa menunggu dipersilakan. Bu Gina pun melangkah duluan, matanya menelusuri ruang tamu. Melisa mengikuti sambil meletakkan tas di sofa. Al, ini gak ada makanan atau minuman gitu? Ayo buatkan. Ini kan, Melisa baru pulang dari luar negeri. Sana, buatkan makanan yang enak, sama minuman, kata Bu Gina dengan singkat. Alia saat itu mengangguk dan ia berjalan ke dapurnya. Ia menyiapkan air dan juga gelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Lalu ia memasakkan masakan yang spesial. Melisa saat itu hanya duduk dan membuka ponselnya. Bu Gina berjalan ke arah kamar saat itu. Sementara di sisi lain, Alia mendengar langkah Bu Gina menuju kamar utama. Pintu kamar terbuka, Bu Gina masuk tanpa ragu. Ia melihat sekeliling saat itu, bahkan membuka lemari-lemari pribadinya dan memeriksa meja rias. Alia yang saat itu sedang berdiri di dapur menahan diri. Ia pun kembali ruang tamu sembari membawa minuman. Bu Gina keluar dari kamar saat itu. Bu, jangan masuk ke itu bu. Itu kan kamar pribadiku bu. Ini kan rumah Ferry. Ferry itu kan, dia juga anak aku. Kamu tinggal di sini ikut Ferry. Kenapa ngelarang-larang aku masuk kamar? Iya bu, maaf. Alia mengangguk pelan, ia tidak menjawab. Ia meletakkan minuman di meja dan kembali ke dapur. Bu Gina duduk dan mulai memberi perintah saat itu. Alia pun kini diminta menyiapkan makanan. Melisa menyebutkan menu dengan singkat, Alia menyiapkan bahan seadanya. Ketika waktu berjalan cepat, Alia memasak, menyeduh minuman dan juga membereskan piring. Bu Gina dan Melisa berbicara satu sama lain tanpa melibatkan Alia. Sesekali mereka berpindah tempat, kamar pun kini kembali dimasuki. Bahkan beberapa barang-barang berpindah di posisinya. Alia memperhatikan dari jauh dan ia memilih diam. Kenapa dia seperti itu sih?
Hingga tepat menjelang sore saat itu, rumahnya sudah terlihat berantakan. Piring kotor menembus sofa dipenuhi tas lantai kotor oleh jejak sepatu. Alia yang saat itu terus bekerja tanpa berhenti, ia melayani hingga mendekati waktu Mas Ferry pulang kerja. Di sisi lain, Bu Gina dan Melisa saat itu bersiap pulang. Mereka pun mengambil tas dan berdiri di depan pintu. Bu Gina menoleh sebentar. Ya udah, Ibu pulang dulu ya. Ibu kesini cuma mau lihat aja rumah kamu gimana. Yaudah, Melisa, ayo kita pulang, ucapnya saat itu. Alia hanya berdiri di ruang tamu menatap sekeliling. Ia menarik nafas panjang dan mulai membersihkan rumahnya. Di rumah mewah itu tidak ada pembantu, karena ia memilih membersihkan sendiri. Ia saat itu mengumpulkan piring, menyapu lantai dan juga merapikan sofa. Hingga tepat pada saat itu ketika semuanya tangannya bergerak cepat dan teratur. Rumah sudah kembali rapi, Alia mengganti pakaian dan ia menyiapkan makan malam. Ia mendengar suara mobil di luar Mas Ferry pulang saat itu. Alia pun menyambutnya dengan sikap biasa. Dek, sayang, kamu kenapa kelihatan lelah banget hari ini? Gak apa-apa mas, aku tadi cuma habis bersih-bersih. Loh, bersih-bersih? Emangnya ada apa? Enggak mas, tadi ya aku gebut aja. Alia tidak berani berbicara apa yang terjadi kepadanya. Kini, Ferry pun duduk dan makan melupakan pertanyaan tadi. Setelah makan, Ferry pun kini kembali bekerja dengan berkasnya di ruangannya. Sementara Alia mencuci piring dan menata dapur. Malam datang pelan, lampu menyala, rumah pun kembali sunyi seperti pagi tadi. Malam itu, ia memejamkan mata sejenak, ada rasa lelah yang tertahan. Ia ingin sekali bercerita tentang sikap dari ibunya dan juga adik iparnya. Namun ia tidak berani. Karena bisa saja Bu Gina melakukan tindakan yang bisa mencelakakan dari Alia. Setelah hari-hari yang sulit ia lewati, dengan kehadiran dari ibu mertua dan juga adik ipar yang sangat bangsat. Pagi itu Alia berjalan pelan mengelilingi kompleks perumahannya. Udara masih sejuk, beberapa tetangga menyiram tanaman. Jalanan bersih dan juga rapi. Alia mengenakan pakaian sederhana dan menutup rambutnya dengan rapi. Ia berjalan tanpa tujuan jauh, hanya ingin menggerakkan badan sebelum menyiapkan hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari libur, Mas Ferry tidak berangkat kerja. Ketika Alia kembali ke rumah, Mas Ferry sudah duduk di ruang tamu sambil membaca berita di ponselnya. Ia menoleh dan juga mengangguk singkat. Alia masuk ke dapur dan mulai menyiapkan daftar belanja saat itu. Mas, kayaknya kita perlu dia ke mall. Ini barang-barang rumah udah pada habis. Ya udah, nanti ya. Nanti agak siang gitu. Iya mas. Singkatnya pada hari itu kini mereka pun berangkat ke pasar bersama-sama. Mas Ferry menyetir, Alia duduk di samping, memegang tas kain saat itu. Pasarnya tidak terlalu ramai, mereka pun membeli sayur, daging dan juga beberapa bahan lain. Mas Ferry juga ikut ke jalan, ia membayar tanpa banyak bicara. Alia memilih bahan dengan teliti, ia ingin memasak yang terbaik hari itu. Hingga setelah mereka dari pasar, saat pulang Alia langsung masuk dapur. Ia mencuci bahan dan mulai memasak makanan-makanan favorit dari suaminya. Tangannya bergerak cepat, dapur pun dipenuhi aroma masakan yang sangat sedap. Sementara Mas Ferry duduk di ruang makan dan sekali menoleh. Baunya harum banget sayang. Iya mas, sabar ya, sebentar lagi ini matang. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya suasana yang terasa tenang saja. Hingga sekira-kira pukul hampir jam 12 siang, makanan pun siap, mereka makan bersama. Mas Ferry memuji singkat masakan dari istrinya. Alia pun tersenyum kecil. Hingga setelah itu Alia membereskan dapur, ia mengganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Ya udah mas, aku mandi dulu ya. Nanti kan kita juga mau pergi. Ya udah. Cepet sana Gi, aku kan udah. Ketika Alia beres-beres untuk berdandan,
Tiba-tiba hari itu Bu Gina dan juga Melisa berada di rumah saat itu. Bu Gina duduk di sofa dengan wajah datar sementara Melisa, ia berdiri di dekat jendela. "Loh Fer, kamu mau kemana sih? Ibu sama adik kamu kesini kok malah mau pergi?" ucap Bu Gina kepada Ferry. Ferry pun mengatakan bahwa mereka akan keluar sebentar dan mampir ke rumah ibu dari Aliyah di desa. "Ini Bu, aku mau mampir ke desa. Sekalian mau beliin baju buat adik-adik Aliyah. Ibu tunggu sini aja ya Bu." Bu Gina terdiam saat itu. Melisa pun menoleh dengan cepat. Ia cukup syok melihat perlakuan dari kakaknya. "Hah?" Alia saat itu yang sudah berdiri di samping Mas Ferry. Ia tidak menatap Bu Gina ataupun Melisa. Ia juga tidak ikut berbicara apapun. Ia tidak menjawab apapun pertanyaan yang dilemparkan oleh Bu Gina. Ia hanya mengikuti Mas Ferry keluar saat itu. Ketika pintu ditutup dari luar, mobil pun melaju meninggalkan halaman. "Bu, ini gimana sih Bu? Kenapa Mas Ferry sekarang gitu Bu?" "Udahlah Melisa, kamu tenang aja. Nanti ibu biar bilang sama mas kamu. Dia tuh kenapa sih? Setelah menikah kok perhatiannya malah sama orang desa itu." Kini hari itu Bu Gina yang sangat kesal. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya berubah tegang. Melisa duduk dengan sikap kesal. Mereka berbicara dengan nada tinggi. "Melisa, pokoknya ibu minta kamu harus cari suami yang kaya raya. Dan kamu juga harus bisa ya, pintar-pintar bujuk kakak kamu. Supaya apa? Supaya warisan dari ayah kamu itu gak jatuh ke tangan pemuda desa itu sama istrinya." "Iya Bu, aku juga tahu lah Bu. Aku gak mau ya Bu, kalau Mas Ferry sampai-sampai memberikan asetnya kepada adik dari si Alia itu. Apalagi sama Alianya juga." Di rumah saat itu Bu Gina merasa tidak dihargai. Melisa pun merasa tersinggung. Ia jarang sekali mendapatkan perhatian dari kakaknya. Padahal setiap bulan ia selalu dikirimi uang oleh kakaknya hingga puluhan juta. Ketika kakaknya sudah berumah tangga, kini mereka selalu mengganggu. Mereka menilai Aliyah, istri dari Ferry, terlalu berani. Hingga pada saat dari itu pun Bu Gina menyebutkan soal warisan. Ia yakin Aliyah akan mengambil alih semuanya. Melisa pun menambahkan bahwa Aliyah sudah berani membelikan pakaian untuk keluarga di desa. Tentu bagi mereka itu tanda bahwa Aliyah merasa memiliki segalanya. "Pokoknya aku gak terima ya Bu. Bisa-bisanya sih kalau rumah mewah gini dikasih cuma-cuma saja kepada si dia." Kini saat itulah Bu Gina duduk dan memikirkan langkah berikutnya. Melisa ikut mendekat. Mereka sepakat bahwa Alia harus diberi pelajaran. Bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Mereka tidak ingin Alia merasa aman terlalu lama saat itu. Sementara di sisi lain, kini Alia dan Mas Ferry sudah berada di mobil. Alia memandangi jalan. Ia tahu Bu Gina dan Melisa tidak senang, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang apapun. Ia mengikuti Mas Ferry tanpa bertanya. Ketika saat itulah mereka ternyata mampir ke mall. Mas Ferry mengajak Alia memilih beberapa keperluan. Alia pun mengikuti. Ia tidak banyak bicara. Ia membeli beberapa pakaian sederhana. "Mas, aku mau beli baju ini ya. Sekalian buat adik-adik di rumah." "Iya, udah sana. Ambil aja semaumu." Mas Ferry membayar seperti biasa saat itu. Setelah itu, kini mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa. 3 jam perjalanan, kini rumah Bu Kinan terlihat sama seperti dulu. Warungnya masih buka. Bu Kinan pun tersenyum ketika melihat anak pertamanya datang. Baim yang saat itu membantu di warung. Helmi pun belum pulang kerja. Alia masuk dan memeluk ibunya. Bu Kinan menyambut dengan hangat Ferry dan juga Alia. "Al, akhirnya kamu main kesini juga. Fer, apa kabar kalian?"
Baik, Bu. Gimana? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, Bu. Ibu juga sehat. Ucap Ferry saat itu. Kini mereka duduk dan berbincang singkat. Alia pun menyerahkan tas berisi pakaian. Bu Kinan menerimanya dengan ragu saat itu. Ya Allah, ini apa Alia? Kenapa repot-repot gini sih? Ibu gak usah, gak perlu. Bu, diterima aja ya Bu. Itu dari aku kok, bukan dari Alia. Ucap Ferry saat itu kepada Bu Kinan. Ketika mereka saling berbincang hangat tak terasa, sudah 1 jam mereka di sana. Bu, maaf ya Bu, sepertinya kami harus pulang. Ini udah sore, soalnya besok Mas Ferry masih ada pekerjaan lagi Bu. Gak enak juga, perjalanannya kan lumayan. Nanti kalau libur panjang, kapan-kapan pasti aku nginep Bu sama Mas Ferry. Ucap Alia saat itu kepada ibunya. Ya udah, kalian hati-hati ya, gak usah ngebut. Kini akhirnya, Ferry dan Alia pun pergi ke rumahnya yang ada di kota. Mereka berbicara di dalam mobil dengan rasa bahagia. Alia pun lega karena melihat ibunya yang bisa tersenyum dan juga adik-adiknya. Singkatnya ketika sampai di rumah, suasana sudah terasa berbeda. Rumah sunyi Bu Gina dan Melisa sudah tidak ada. Alia masuk dan meletakkan tas saat itu. Ia pun langsung menuju dapur dan juga menyiapkan minuman untuk Mas Ferry. Malam datang dengan pelan. Mas Ferry beristirahat di kamar. Alia pun merapikan rumah seperti biasa. Ia menyapu lantai sebagian dan menyusun barang. Ia pun memastikan semuanya kembali rapi. Ia tidak bertanya tentang Bu Gina dan juga Melisa. Ia lebih memilih diam. Meskipun sekarang ia tahu di dalam hatinya, Alia merasa ada jarak yang semakin jelas antara dia dan juga adik iparnya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasakan perubahan sikap dari mertua dan juga adik ipar. Namun ia akan kuat demi tetap melayani suaminya dengan baik. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pagi hari itu Alia masih tertidur ketika Mas Ferry sudah berangkat kerja. Semalaman ia sulit memejamkan mata, tubuhnya terasa lelah. Tetapi pikirannya terus berjalan. Ia baru terlelap menjelang subuh saat itu. Tirai kamar masih tertutup ketika suara gaduh terdengar dari arah ruang tamu. Ketika pukul kira-kira jam 10 pagian, Alia terbangun. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari luar rumah. Namun suara tawa dan langkah kaki terdengar jelas di dalam rumah itu. Ada juga suara piring saling berbenturan. Suara orang berbicara keras dan musik pelan dari handphone seorang. Alia duduk di tepi ranjang, jantungnya berdebar. Ia bangkit dan berjalan keluar kamar. Itu suara apa sih? Kok rumah berisik banget? Perasaan hari ini Mas Ferry berangkat kerja deh. Begitu ia sampai di ruang tamu, tiba-tiba saat itu Alia terdiam. Rumahnya sudah berantakan. Meja penuh makanan yang jatuh, lantai kotor oleh sisa minuman. Beberapa orang duduk di sofa dan juga karpet, ada juga yang berdiri sambil tertawa. Beberapa penjual makanan terlihat mondar-mandir membawa kotak dan juga tas besar. Alia tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Ya Allah, ini apa-apaan? Ini semua gara-gara siapa sih? Ketika saat itu Alia yang masih kaget. Bu Gina tiba-tiba berdiri di tengah ruangan dengan pakaian rapi. Melisa berada di dekatnya. Ia tersenyum dan ia berbicara dengan para tamu. Alia pun yang melihat langsung melangkah pelan, masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Bu, Melisa, ini ada apa ya? Suara Alia keluar dengan pelan. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba tangan Bu Gina menarik lengannya. Tarikannya keras tetapi membuat Alia kaget. Saat itu, Bu Gina menatapnya tanpa senyum. Udah bangun kamu ya? Dasar, perempuan kok jam segini baru bangun. Bu, aku semalam kecapean Bu. Lagian, tadi pagi aku sudah bangun juga. Ucap Alia dengan terbata-bata. Ya udah,
Sekarang bantu-bantu dulu saja. Bantu-bantu apa, Bu? Ini ada acara apa? Udah deh, kamu itu nggak usah banyak tanya ya. Lagian, ini rumah yang bangun kan anakku sendiri. Uang kamu yang kerja kan anakku. Kenapa kamu banyak tanya gitu sih? Gak terima kamu? Hah? Aku ini ibunya ya. Aku yang lahirin Ferry dari kecil. Jadi, kamu gak ada hak untuk larang-larang aku. Ucap Bu Gina kepada Alia saat itu. Alia pun hanya terdiam, ia menoleh ke sekeliling. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin berat. Ternyata saat itu beberapa perempuan mengenakan pakaian baru miliknya. Itu adalah baju-baju yang kemarin ia beli. Bu, itu bukannya baju aku yang kemarin aku beli, Bu. Kok bisa di teman-teman ibu sih? Iya, aku sengaja kasih hadiah kepada mereka. Buat mereka yang bisa jawab pertanyaan. Lagian kan, kita hari ini party di sini senang-senang. Alia tidak menjawab, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menangis, ingin meluapkan emosinya, tetapi tangannya dingin. Ia melihat Melisa tertawa kecil bersama tamu lainnya. Musik pun semakin terdengar. Alia merasa rumah itu bukan lagi miliknya hari itu. Para tetangga tidak pernah memperdulikan tetangga satu sama lain, karena mereka hidup-hidupnya sendiri-sendiri. Hingga semakin siang acara terus berjalan, tamu datang silih berganti. Makanan terus berdatangan, bahkan hidangan mahal disajikan di meja. Alia berdiri di sudut itu lalu membereskan sisa piring yang kotor. Tidak ada yang meminta, tetapi ia melakukannya karena tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu ketika waktu berjalan lambat, kini rumah semakin ramai. Bu Gina terlihat menikmati suasana. Melisa sibuk berbincang, Alia pun bekerja tanpa suara. Ia mengumpulkan gelas-gelas kotor, mengelap meja, dan menyapu sisa makanan yang jatuh. Ia tahu ibu dan juga adik iparnya tidak akan pernah membantu untuk beres-beres rumah. Tepat ketika acara mulai mereda, kini tamu satu persatu pun mulai pamit. Penjual makanan pun mendekat ke Alia dengan catatan pembayaran. Mereka menyebutkan jumlahnya dengan angka yang besar. Mbak, ini kata ibu tadi, yang bayar mbak ya. Ini bayarnya mbak segini. Ah, ini kok mahal banget sih pak? Kenapa hampir puluhan juta gini pak? Ya, namanya juga makanan enak mbak. Pesennya pun nggak cuma satu dua, tapi banyak, ratusan. Alia membuka tas dan mengambil dompet. Satu persatu para penjual itu dibayar saat itu. Tangannya gemetar, ia menghitung dan membayarnya semuanya. Ketika dijumlah totalnya, jumlahnya lebih dari 20 juta. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah, uang yang seharusnya ia tabung. Alia harus membayar demi gengsi dari ibu dan juga adik iparnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, ketika ia menjawab, maka ialah yang hanya disalahkan. Ianya menyerahkan uang itu dengan kepala tertunduk. Ini pak, makasih ya pak. Iya mbak, sama-sama ya. Setelah semuanya pergi, kini rumah pun kembali sepi. Namun jejak acara masih ada. Lantainya lengket, sampah menumpuk. Alia pun kini mulai membersihkan tanpa berhenti. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan juga merapikan sofa sendirian. Sementara Bu Gina dan Melisa duduk sambil berbicara pelan. Mereka tidak membantu, hanya menonton TV saja, sembari kaki diangkat di atas sofa. Enak ya Bu, hidup di sini. Apa-apa udah ada yang bayar. Kalau mau itu, tinggal nyuruh aja sama dia. Iya Mel, bener kamu. Gak sia-sia ya Ferry cari istri. Istrinya bisa jadi pembantu juga. Alia yang mendengar ucapan dari ibu mertua dan juga adik iparnya, ia hanya terdiam saja. Sebenarnya ia ingin menangis keras, tetapi ia mencoba menahannya. Ia tidak ingin terlihat dianggap lemah oleh ibu mertua dan juga adik iparnya. Setelah beres-beres rumah sekitar 3 jam lamanya. Menjelang sore rumah sudah kembali rapi, tidak ada tanda-tanda bahwa pagi tadi
ada acara besar yang ada di rumahnya. Alia pun mengganti pakaian dan menata rambutnya. Wajahnya pucat, ia menarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Kalau gini kan, Mas Ferry pasti gak pernah tanya. Benar saja ketika kira-kira jam 5 sore, tak lama kemudian mobil Mas Ferry terdengar masuk halaman. Alia berdiri di dapur, Bu Gina dan Melisa keluar menyambut. Mereka tersenyum ramah, sikap mereka berubah dengan cepat. Mereka tiba-tiba sangat baik dan juga ramah kepada Alia. Bu, Melisa, kalian kok di sini? Iya, Fer. Ini ibu sama adik kamu. Tadi temenin itu Alia. Ya, sekalian bersih-bersih rumah ini. Iya, Bu. Rumahnya kelihatan bagus. Ya iyalah. Tadi kan ini kami yang bersih-bersih bareng. Capek juga nih. Melisa mengangguk saat itu. Iya, Kak. Ini sekalian beresin yang lama. Ya udah, kalau kalian capek, istirahat aja ya, Bu. Melisa. Ketika saat itu, Mas Ferry melihat istrinya yang sedang duduk di dapur. Sayang, kamu kok di sini sih? Oh, iya Mas. Aku capek, soalnya habis beres-beres rumah. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Nanti biarin ibu sama itu yang beresin. Alia kaget mendengar itu. Ia ingin melawan tetapi ia tidak bisa mengucapkannya. Ia pun memilih diam dan menyimpan semua kebenaran yang ada. Beberapa minggu kemudian, Alia ikut Mas Ferry menghadiri acara keluarga di rumah Bu Gina. Rumah itu adalah rumah kecil tempat Mas Ferry dibesarkan dulu. Halamannya dipenuhi mobil di dalam rumah. Keluarga besar sudah berkumpul saat itu. Suasana ramai, banyak suara berbicara bersamaan. Alia duduk di kursi dekat ruang tengah. Ketika mereka sedang adakan acara, tiba-tiba perut Alia terasa tidak nyaman. Ia pun menutup mulut dan berdiri perlahan saat itu. Rasa pual datang dengan kuat. Mas Ferry yang duduk di sampingnya pun langsung menoleh. Al, kamu kenapa sayang? Alia menggeleng dengan pelan, wajahnya sudah pucat. Mas Ferry pun terlihat panik saat itu. Ia memanggil anggota keluarga dan segera menghubungi dokter yang dikenalnya. Kamu sabar ya. Mas, panggilin dokter dulu. Biar ada yang kesini. Alia dibaringkan di sofa, beberapa orang mengelilingi dengan wajah cemas. Hingga tak lama kemudian saat itu, dokter pun datang tidak lama kemudian. Pemeriksaan dilakukan sederhana di ruang tamu. Mas Ferry berdiri di dekat istrinya, matanya tidak lepas. Hingga setelah selesai, dokter pun menoleh dan menyampaikan hasilnya dengan suara jelas. Pak, ini ada kabar gembira. Selamat ya Pak. Istri Bapak hamil, katanya dengan singkat. Mas Ferry terdiam sesaat lalu tersenyum lebar. Wajahnya berubah cerah, Alia pun masih terbaring, mencoba mencerna semua itu. Alhamdulillah. Sayang, akhirnya kamu hamil. Beberapa anggota keluarga langsung bereaksi, ada yang terkejut, ada juga yang tertawa, tapi ada juga yang hanya memberi ucapan selamat. Saat itu Ferry berdiri dan mengangkat suaranya. Ia saat itu yang kesampaian untuk menyampaikan berita. Ia menyampaikan kabar itu kepada semua yang hadir. Ruangan menjadi riuh, tepuk tangan terdengar. Ucapan selamat datang dari berbagai arah pun menyambut saat itu. Alia yang sudah enakan, ia duduk kembali dengan dibantu suaminya. Ia tersenyum kecil, tapi juga masih lemas. Namun di antara para keluarga besar yang hadir di acara mewah itu, di sudut ruangan saat itu Bu Gina dan Melisa terlihat berbeda. Wajah mereka sangat kaku, tidak ada senyum. Melisa menunduk sambil menggenggam ponselnya, sementara Bu Gina menatap ke arah lain. Mereka saat itu saling pandang tanpa bicara. Pikiran mereka bergerak cepat, mereka sadar bahwa kelahiran anak itu nantinya akan mengubah segalanya. Semua harta akan jatuh ke tangan anak yang belum lahir itu. Mel, ini gak bisa dibiarin. Kalau si perempuan itu punya anak,
Nanti warisan ini semua pasti Ferry kasih ke anaknya, Mel. Iya, Bu. Jangan sampai, Bu. Masa sih ayah gak adil sama aku? Saat itu acara tetap berjalan, keluarga besar terlihat bahagia. Alia mendapatkan banyak perhatian dari para keluarganya. Ferry pun tidak jauh darinya. Sementara kini Bu Gina dan Melisa memilih menjauh dan berbicara singkat di dapur. Sementara di sisi lain, kini bulan berganti, kehamilan Alia memasuki bulan keempat. Perutnya mulai terlihat membesar, ia lebih sering beristirahat di rumah. Mas Ferry semakin perhatian, ia juga menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh istrinya. Rumahnya dijaga lebih rapi, namun Bu Gina kini juga mulai sering datang. Sikapnya berubah, tatapannya dingin. Melisa ikut beberapa kali. Mereka saat itu mengamati Alia dengan cara yang membuat Alia tidak nyaman. Alia pun memilih diam, ia tidak ingin memancing masalah. Pada suatu siang saat Alia bersiap minum obat yang telah diresepkan oleh dokter. Obat itu selalu ia minum setelah makan. Gelasnya sudah ada di meja ketika Alia hendak mengangkat gelas itu. Matanya saat itu menangkap sesuatu yang berbeda. Bau minuman itu tampak amis, tidak seperti biasanya. Ketika saat itu, Mang Agus tiba-tiba datang dari halaman belakang. Ia adalah tukang kebun yang biasa membersihkan rumput dan juga membantu pekerjaan luar. Ia mendekat dengan wajah tegang saat itu. "Bu, jangan diminum, Bu," kata Mang Agus pelan kepada Alia. Alia menoleh kaget. Mang Agus pun mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar, ia memutar sebuah rekaman video. Di layar terlihat jelas seorang mengganti isi bola botol minuman Alia. Wajah Bu Gina pun saat itu Melisa terlihat dalam rekaman itu. Waktu dan tempat terlihat jelas. Ketika Alia melihat seluruh isi rekaman itu, ia menutup mulutnya, dadanya terasa sesak. Mang Agus menatap Alia dengan serius. "Ya ampun, tak sangka ya Pak. Maaf ya Bu, saya baru berani bilang. Saya simpan ini lama, saya nggak berani bicara. Tapi ini sudah sangat keterlaluan." Alia kini memastikan video. Tangannya gemetar, ia menatap gelas di meja, lalu ia menoleh ke arah Mang Agus lagi. "Mang, aku mau bicara ke Mas Ferry. Saya nggak mau diam aja ya Mang." "Iya Bu, Ibu hati-hati ya Bu." Alia mengambil ponsel itu dan menyimpannya di saku. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju belakang rumah. Ia ingin mencari tas Mas Ferry yang belum pulang kerja. Ia saat itu berniat menunggu dan menjelaskan semuanya kepada saat itu. Namun ia cukup belum berani. Namun sebelum sempat melangkah jauh, langkah cepat terdengar di belakang. Bu Gina dan Melisa muncul saat itu. Di sana tidak ada perasaan senyum. Kamu mau kemana sih?" Alia mundur selangkah saat itu. "Saya mau bicara sama suami saya, Bu." Melisa mendekat cepat, tangannya pun menarik bau Alia. "Mau bilang apa kamu Gak boleh ya kamu bilang apa-apa kepada dia." "Mel, lepasin aku ya Mel. Lepasin." Bu Gina mendorong Alia dengan kasar. Alia pun saat itu, ketika mereka saling berebut, tiba-tiba berjatuh ke tanah. Rasa sakit menjalar melelesa panik. Tetapi Bu Gina saat itu terlihat kalap. Mereka saling berbicara dengan nada tinggi. Alia pun mencoba bangkit. Namun tendangan mengenai perutnya membuat Alia berteriak kesakitan. "Aduh, Bu, Ibu tega banget sih Bu. Ini kan ada cucu Ibu di dalamnya." Di sisi lain di belakang rumah saat itu, ada area yang sedang direnovasi untuk besi-besi bangunan. Dalam kondisi panik saat itu, Bu Gina mendorong Alia ke arah sana. Tubuh Alia pun terjatuh keras sebuah besi dengan menusuk bagian belakang tubuhnya. Darah mengalir cepat. Alia terdiam, nafasnya tersingkal. Saat itu, Melisa menutup mulutnya sendiri. "Bu, ini gimana Bu? Aduh, kalau dia kenapa-napa gimana Bu? Aku bingung." Mereka saling menatap dengan wajah panik. Tidak lama kemudian kini mereka pun berlari meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi lain Mang Agus yang mendengar teriakan berlari ke belakang. Ia melihat apakah tergeletak dengan darah di sekitarnya.
Kini wajah Alia benar-benar pucat. Bang Agus pun langsung berteriak minta tolong dan mengangkat tubuh Alia dengan susah payah. Ia lalu membawanya ke mobil dan langsung menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan Bang Agus terus memanggil nama Alia, namun tidak ada jawaban. Al, Duk, bangun Al, bangun. Bang Agus yang saat itu mengantar ia menunggu di luar dengan wajah panik. Tak lama kemudian dokter keluar dan menyampaikan kabar dengan suara datar. Pak, kami mohon maaf. Ibu Alia nggak bisa tertolong. Janinnya juga nggak bisa diselamatkan. Apa? Yang bener dok? Iya pak. Bang Agus yang mendengar berita itu ia pun terduduk dengan lemas. Suasana lorong rumah sakit menjadi sunyi. Tidak ada Bu Gina dan juga Melisa di sana. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukan semua itu. Dan Alia dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya saat itu setelah kabar yang sangat tidak mengenakan. Pemakaman Alia berlangsung di bawah langit mendung, tanah masih basah ketika liang ditutup perlahan. Bu Gina menangis tanpa suara, begitu juga dengan kedua adiknya. Tubuhnya gemetar dipeluk Baim dan juga Helmi. Warga desa berdiri mengelilingi, sebagian menunduk, sebagian lagi mengusap mata. Mas Ferry saat itu berdiri kaku di dekat pusara, wajahnya pucat, pandangannya kosong. Ia tidak banyak bicara sejak kabar itu datang. Bagaimana bisa Ferry kehilangan dua orang sekaligus, istri dan juga calon anaknya. Kini doa dibacakan, tanah pun dirapikan, satu persatu orang menaburkan bunga. Tidak ada suara keras, hanya isak tangis yang tertahan. Kini, pemakaman Alia dilakukan di desanya yang dulu ia tinggalkan dengan harapan. Kini ia pulang tanpa nafas. Sementara di sisi lain saat itu, ketika keluarga besar sedang ada di makam, Bu Gina dan Melisa malah duduk di dalam mobil mereka dalam perjalanan pulang. Pintunya sudah tertutup rapat, jalanan lengang. Bu Gina tersenyum kecil merayakan keberhasilan itu, lalu tertawa pelan. Melisa pun ikut tertawa, mereka berbicara ringan. Bu, rencana kita berhasil. Itu artinya, sekarang warisan itu bisa kita ambil, Bu. Kita bisa minta Mas Ferry saja. Lagian kan, dia hidup mau buat siapa lagi sih, Bu? Aku tahu pasti dia sakit hati terus. Pasti dia gak mau nikah lagi dulu. Mas Ferry kan gitu orangnya. Iya Mel, kamu benar. Nanti kita minta ya, bareng-bareng. Mereka berbicara seperti itu seolah beban telah terangkat. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Mereka benar-benar merasa aman. Hari-hari berikutnya kini berjalan berat bagi Mas Ferry. Rumahnya yang besar terasa kosong, barang-barang Alia masih tersusun rapi. Beberapa pakaian masih tergantung, Mas Ferry pun tidak menyentuhnya sama sekali. Kini ia pulang kerja lebih cepat, lalu duduk lama di ruang tamu. Ia melamun. Makan sering tidak habis, tidur pun tidak nyenyak. Hingga pada saat itu, seminggu setelah Alia dimakamkan, kini Mang Agus datang ke rumah, wajahnya tegang, tangannya menggenggam ponsel. Ia meminta bicara, Mas Ferry pun mempersilahkan masuk. Mereka duduk berhadapan saat itu. Mas Agus yang saat itu sudah berkaca-kaca, ia menarik nafas panjang. Pak, maafin saya ya Pak. Saya harus bilang. Saya lihat semuanya Pak. Mang, ada apa sih Mang? Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba nangis gini? Mang Agus membuka ponsel dan menunjukkan rekaman yang pernah ia simpan. Wajah Bu Gina dan Melisa terlihat jelas saat itu. Rekaman itu adalah rekaman dari kisah-kisah dulu yang dilakukan oleh Bu Gina dan juga Melisa saat mereka menggelar pesta di rumah dari Ferry dan juga menyuruh Alia seperti pembantu seenaknya. Video-video itu menampilkan cara mereka bergerak waktu kejadian dan juga yang terakhir lokasi di belakang rumah terlihat nyata. Mas Ferry menatap layar tanpa berkedip, nafasnya memburu. Tangannya gemetar. Kurang ajar. Kenapa kamu baru bilang sih Gus? Itu belum semua Pak. Saya dulu mau bilang gak enak Pak. Saya takut. Takut Bapak gak percaya. Saya juga takut sama Bu Gina.
Pak, saya ingat Pak, dulu kan ada kamera ya Pak. Kamera yang untuk memantau maling. Siapa tahu di sana masih ada bukti Pak. Ya udah, ayo kita buka saja. Kini mereka menuju rumah kecil tempat Ferry dibesarkan. Ferry membuka panel tersembunyi dan mengakses rekaman lama. Ia memutar tanggal dan jam yang disebut oleh Mang Agus. Layar pun menampilkan potongan peristiwa dari sudut lain. Semuanya lebih jelas, lebih dekat, wajah-wajah itu tidak bisa disangkal. Mas Ferry menutup layar dengan keras, wajahnya memerah, matanya basah tetapi suaranya tegas. Ini semua, saya harus lapor polisi. Tindakan jahat ini harus mendapatkan hukuman. Hari itu juga Mas Ferry menghubungi polisi, bukti diserahkan. Rekaman diputar ulang, keterangan Mang Agus dicatat. Proses berjalan cepat, petugas pun bergerak. Bugina dan Melisa dipanggil untuk dimintai keterangan. Wajah mereka berubah ketika melihat rekaman saat itu. Mereka menyangka lalu terdiam. Fer, kamu apa-apaan sih Fer? Itu fitnah ya Fer? Itu bukan ibu. Iya mas, itu bukan ibu dan aku. Ucap Melisa yang saat itu mencoba ikut membantu ibunya. Kalian diem ya. Kalian udah membuat 2 nyawa hilang. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalian harus dihukum. Hari itu juga Mas Ferry menghubungi polisi. Bukti diserahkan, rekaman diputar ulang, keterangan Mang Agus dicatat. Proses berjalan cepat, petugas pun bergerak. Bugina dan Melisa dipanggil untuk dimintai keterangan. Penangkapan dilakukan, berita menyebar, tetangga terkejut. Keluarga besar terdiam, Mas Ferry tidak menunda apapun. Ia tidak peduli pada nama keluarga, ia tidak peduli pada pandangan orang. Ia juga tidak peduli, meskipun itu ibunya sendiri dan juga adik kandungnya sendiri. Sementara di sisi lain, malam pertama Bugina dan Melisa sejak ditahan berjalan tidak tenang saat itu. Di dalam sel itu terasa sempit, lampu redup, suara langkah petugas terdengar jauh. Melisa yang duduk memeluk lutut, Bugina terbaring dengan mata terbuka. Bu, gimana nih bu? Kenapa nasib kita malah begini sih bu? Kita di penjara. Aku gak bisa ya bu, aku gak bisa. Aku udah kuliah sampai luar negeri. Diam ya kamu Mel, ucap Bugina saat itu. Ketika lampu dimatikan, tiba-tiba suara langkah terdengar mendekat. Itu bukan langkah petugas. Melisa mengangkat kepala di sudut sel saat itu. Terlihat sosok berdiri, rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih kotor, sosok itu tidak bergerak. Bu, itu siapa bu? Itu siapa? Bisik Melisa. Bugina menoleh, wajahnya menegang. Ia berdiri perlahan. Kamu ngomong apa sih Mel? Gak ada siapa-siapa loh. Lampu menyala sebentar saat itu, lalu mati lagi. Sosok itu pun kini lebih dekat, Melisa menjerit. Bugina memukul pintu besi memanggil petugas. Namun jam itu tidak ada jawaban, udara terasa berat, nafas Melisa pun tersengal. Kenapa kalian lakukan itu? Kenapa kau tega kepadaku, Bu? Padahal kan, aku sedang mengandung cucu ibu sendiri. Suara sosok itu sangat mengerikan. Kamu siapa? Apa kamu Alia? Kalian tega. Kalian harus merasakan apa yang aku rasakan. Melisa menutup telinga, suara itu benar-benar mengerikan. Sementara Bugina terduduk, sosok itu berdiri tepat di depan mata mereka. Wajahnya kini terlihat jelas, Alia, yang kini sudah menatapnya tanpa emosi. Tidak marah, tidak juga menangis. Tapi ia penuh dendam. Bugina yang berteriak pun Melisa jatuh pingsan. Ketika saat itu, mereka sudah diangkat dan kepala mereka membentur tembok dengan keras. Darah berceceran di mana-mana, membuat sel itu menjadi bau amis mengerikan. Ketika petugas datang karena mendengar keributan, mereka sudah menemukan Melisa dan juga Bugina, kaku, matanya kosong, dengan penuh luka-luka yang mengerikan.
Kini setelah perawatan yang dilakukan, Bu Gina yang berteriak minta ampun, tangannya mencakar lantai hingga pada saat itu. Akhirnya, Melisa dan Bu Gina dinyatakan meninggal dunia akibat stres dan juga kematian yang mengerikan. Orang-orang berbisik polisi mencatat kejadian sebagai kematian di tahanan dengan kondisi yang tidak wajar. Ferry pun yang mendengar berita itu sebenarnya cukup kaget. Namun ia tidak tahu harus bagaimana. Saat itu, Bu Kenan yang menerima kabar itu di desa, ia terdiam lama. Baim dan Helmi berdiri di dekatnya. Tidak ada sorak, tidak ada senyum, hanya keheningan. Bu Kenan tiba-tiba berbicara kepada kedua anaknya. Nak, semalam ibu mimpi. Ibu mimpi kakak kalian datang ke sini ke rumah. Dia mengucapkan maaf. Terus, dia terus pergi dengan senyum. Apa jangan-jangan pertanda ya? Dia udah bahagia di sana. Iyalah Bu. Semoga Mbak Alia selalu bahagia di sana Bu. Kita doakan saja ya. Ucap Helmi saat itu. Kini beberapa hari kemudian Ferry datang ke desa itu. Ia berdiri di depan makam Alia, tanah sudah rata, bunga masih segar. Ia pun menunduk lama dan berkata maaf. Sayang, maafin aku ya. Aku gak bisa jaga kamu. Tapi aku janji, aku akan jaga ibu dan juga adik-adik kamu. Angin bergerak pelan, daun-daun bergeser. Ferry pun berdiri lalu melangkah pergi. Di belakangnya, suasana kembali tenang, tidak ada lagi tawa palsu. Tidak ada lagi rencana tersembunyi yang tersisa. Hanyalah doa yang dipanjatkan untuk almarhum istrinya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.